Rasul seorang nabi yang multi talenta dan salah satunya beliau adalah ahli di entrepreneur. Rasulullah SAW sejak kecil sudah dikenalkan oleh pamannya untuk belajar wirausaha entrepreneur. Ya, umur 11 beliau sudah mengenal beberapa perdagangan ke 18 negara. Coba bayangkan, selalu yang dia bebankan kepada beliau dari majikannya Siti Khadijah, dagang apa saja selalu laris dan selalu untung. Itu pribadi Rasulullah. Jadi kalau kita sekarang tidak menjadi seorang entrepreneur, itu jauh dari sifat Rasulullah. Saya alhamdulillah perusahaan saya ada 5, 3 di kontraktor dan 2 di konsultan. Dan kontraktornya ada yang grade A, ada yang grade menengah, konsultan juga demikian, tapi saya sebetulnya jadi pegawai negeri. Lucu pegawai negeri tapi menjadi entrepreneur, ya mestinya tidak boleh. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang entrepreneur, ya agar lebih mengenal saya dari Rodatul Falah. Ya. Yang paling penting untuk menjadi entrepreneur itu adalah harus mengubah mindset. Semua memulai dari keyakinan dalam pikirannya. Kalau tidak dimulai dari ini, susah. Nah, ini awal untuk nanti akan lebih diperdalam oleh narasumber. Saya memahami entrepreneur itu sama dengan wira swasta, wira usaha, technopreneurship juga bagian daripada entrepreneurship. Jadi kalau nanti Anda mencari menantu, yang ideal itu adalah seorang wira swasta. Ya. Besan juga demikian. Besan itu yang ideal juga seorang wira swasta. Jangan mencari besan yang pegawai negeri, nanti kalau sudah pensiun susah. Ya. Wira usaha, ya itu mempunyai ciri menanggung risiko, mengurus perusahaan, memobilisasi dan mengurus modal, inovator, membuat aktivitas sendiri dan mandiri, menghadapi ketidakpastian, harus cerdas, cermat, tangguh, tegar, sabar, ulet, penuh perhitungan, mempunyai amal jariah besar. Kalau pegawai negeri amal jariahnya besar, patut ditanyakan. Tidak bisa pegawai negeri jadi orang kaya. Kalau ada pegawai negeri kaya, patut dipertanyakan. Tapi kalau ada seorang entrepreneur seperti Pak Fakih itu, ya kaya, loh, maklum itu memang demikian. Mengapa harus jadi entrepreneur? PNS antri, karyawan bisa di PHK, pegawai sulit jadi bos, politikus tidak pasti, kadang jadi, kadang tidak, dosen otaknya cupet, ya, gaweannya sadus, bayarannya sak sen, itu dosen, artis gak gampang, lihat wajah Anda, mau jadi apa? Ya entrepreneur, yang paling pas. Nah, landasan berpikir secara mikro, kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Karena jumlah penduduk semakin bertambah, lapangan kerja dan sumber daya alam terbatas, kebutuhan hidup makin tinggi dan mahal, perlu peningkatan daya saing bangsa, perlu entrepreneur. Ini salah satu hadis Nabi di buku Tijarah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari 10 bagian atau 10% rezeki yang dibagi oleh Allah, 9 bagian atau 90% terletak dalam perdagangan atau bisnis. Jadi kalau orang bisnis kaya itu maklum, pegawai negeri kaya tidak maklum, ya. Jadi perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kalau ingin jadi orang kaya dan Islam, boleh dong menjadi orang Islam kaya, karena nanti banyak amalnya, banyak infaknya dan lain sebagainya. Nah, manfaat berwirausaha lanjutannya menambah daya tampung tenaga kerja. Jadi kita bisa memberikan kesempatan pekerjaan pada saudara-saudara kita. Generator pembangunan menjadi contoh kepada anggota masyarakat lain, menghormati hukum dan perundang-undangan, mendidik karyawan untuk mandiri menjadi contoh bagaimana bekerja keras, hidup secara efisien dan membayar pajak. Ya. Kalau tidak menjadi entrepreneur tidak demikian. Apa ciri entrepreneur? Keinginan untuk berprestasi, untuk mendapat keuntungan itu besar. Berani menanggung risiko, optimis, energik, kreatif, inovatif, adaptif, komunikatif, kemudian managerial skill. Itu bagian yang harus dipunyai.
Moto seorang entrepreneur, modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Nah, ini seorang Jepang membagi manusia itu menjadi 4 bagian. Satu itu employer, pegawai. Anda bekerja untuk orang lain. Ini yang banyak. Jadi kita itu cita-citanya setelah lulus mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Berapa gaji kita? Itu namanya employer. Yang kedua itu self-employed. Pekerja lepas, Anda memiliki pekerjaan sendiri, di samping Anda bekerja untuk orang lain, juga punya pekerjaan sendiri. Ini lebih bagus daripada yang nomor 1. Dan yang terakhir itu adalah business owner, pemilik usaha. Orang lain bekerja untuk Anda. Ini lebih bagus lagi. Jadi Anda bisa pegawai negeri, bisa apa saja, tapi Anda juga bisa menjadi business owner, pemilik usaha. Dan itu nanti akan disampaikan oleh narasumber secara detail sebagai motivator yang sudah terkenal, Pak Fakih ini ya. Pak Dokter, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan motivasi malam ini. Yang terakhir investor, penanam modal. Uang bekerja untuk Anda. Anda sudah ibadah yang khusyuk, sholat yang serius, ngurusi masjid, ngurusi masyarakat, kemudian uang Anda sudah bergulir sendiri menjadi pekerja untuk memberikan keuntungan bagi Anda. Itu bagian dari yang saya sampaikan malam hari ini. Saya nyatakan selamat kepada para narasumber dan para peserta yang bisa bergabung. Mudah-mudahan ada manfaat dan nilai tambah yang bisa didapatkan dari pertemuan atau majelis malam hari ini. Sudah barang tentu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan masalah Zoom meeting yang agak terlambat tadi ya, untuk dibuka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk merealisasi acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara Entrepreneur Muslim Smart live streaming dari Kekopi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya mengundurkan diri karena ada acara yang lain. Silakan berdiskusi sepanjang malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Miftahul Huda atas penyampaian pembukanya. Untuk selanjutnya langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah narasumber. Berikutnya adalah pembicara narasumber, yaitu Ustaz Dr. Fakih Syarif, Haji MSI. Beliau adalah spiritual motivator dan pengusaha di beberapa bidang bisnis. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustaz Fakih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati Pak Dr. Miftahul Huda sebagai Ketua Yayasan Masjid Rodotul Falah yang memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih pula saya sampaikan pada teman-teman yang lainnya, Mas Didin sebagai pengusaha dan owner Kekopi. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan satu hal yang paling mendasar, bahwa Allah lah yang ngasih rezeki kita. Allah Maha Kaya. Dan Allah mampu mengkayakan siapapun. Maka rahasianya adalah ketika kita memiliki keyakinan semacam ini, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir terhadap persoalan rezeki itu. Karena ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu semata-mata datang dari Allah. Tapi bagaimana kita menjemputnya, itulah yang menjadi ladang amal soleh kita. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan berbicara tentang rahasia bagaimana kita menggedor pintu langit. Rahasia bagaimana kemudian
rezeki itulah sebenarnya yang ngejar-ngejar kita. Dan rahasia yang pertama dan utama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Miftahul Huda, adalah persoalan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahasia yang luar biasa, ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa? Malaikat iblis disuruh sujud. Sudah dimuliakan, dimanja oleh Allah, dikasih surga. Itu artinya berarti, kita harus paham betul bahwa derajat manusia itu mulia. Dan kita layak mendapatkan kemuliaan itu dan kita layak dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia yang pertama agar kita kembali dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dikasih contoh oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa contohnya? Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka derajat mulia itu dan dimanja oleh Allah itu dicabut. Sehingga kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa harus diturunkan dari surga ke muka bumi. Maka berarti bawaannya seluruh anak turun Adam itu nanti perlu kerja keras. Tetapi kita harus sadari bahwa derajat kita ini adalah mulia dan dimanja oleh Allah. Itu adalah sebuah keniscayaan yang itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi gara-gara dosa dan kemaksiatan, maka keduanya mengingatkan kepada kita ketika diturunkan oleh Allah dari surga kemudian ke dunia, keduanya menangis dan keduanya terpisah hampir 100 tahun dan kemudian ditemukan oleh Allah di padang tempat di mana nanti ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh ada padang di Arafah. Teman-teman sekalian, maka rahasia yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah, kita ini dimanja oleh Allah. Karena mulia surga itu adalah tempat kembali kita. Maka agar kita kembali memperoleh derajat yang mulia dan dimanjakan oleh Allah, maka rahasia pertama agar Allah segera menolong kita adalah tadi, jangan berbuat dosa. Sampai Nabi Adam dan Ibu Hawa mengajarkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka rahasia yang pertama kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa segera taubat. Maka dengan taubat itulah kemudian kita niati untuk hijrah. Hijrahnya hijrah total. Kalau kita hijrah total, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada murid saya pengusaha namanya Dewa Eka Prayoga. Nah, ketika dia benar-benar hijrah total, dia pernah terlibat di riba. Akhirnya kemudian hijrah total dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia menjadi salah satu pengusaha muda namanya Dewa Eka Prayoga. Nah, salah satu pakar internet marketing sekarang di Indonesia. Teman-teman sekalian, maka ini rahasia yang pertama. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang ngasih rezeki kita, Allah yang akan menolong kita. Maka kalau kita ingin dimuliakan, kalau kita ingin dimanjakan sebagaimana Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu artinya derajat kita mulia, surga itu adalah tempat kembali kita. Maka kita layak juga mendapatkan surga dunia. Dengan cara apa? Jauhi perbuatan dosa, tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah dengan hijrah total. Maka kalau hijrah total, maka Allah akan jawab. Satu, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi Allah akan penuhi janjinya. Dua, Allah akan kasih keajaiban. Sesuatu yang amazing, yang di luar kalkulasi kita. Dan itu syaratnya adalah iman, takwa, dan tawakal kepada Allah. Karena dengan iman, takwa, dan tawakal kepada Allah, maka Allah memberikan jaminan dalam surat At-Tolak itu. Ini harus yakin dulu. Kalau tidak yakin, kacau. Saya keluar dari pabrik, saya pensiun dini sejak tahun 2003. Manajer SDM, semua fasilitas mobil kasih pabrik. Begitu saya pensiun, dicabut semuanya. Dan kita harus sungguh-sungguh. 1 tahun pertama itu ketika saya mengelamar, membuat proposal training dan pelatihan, itu ditolak. 300 proposal. Dalam 1 tahun itu baru diterima 3 perusahaan. Nah dari 3 perusahaan itulah
perusahaan-perusahaan Pertamina, perusahaan-perusahaan besar, dan akhirnya sampai hari ini gedok tular. Saya ngisi di berbagai perusahaan melalui lembaga training saya itu. Tapi karena sekarang wabah pandemi COVID, maka kita harus adaptasi lagi. Nah, salah satu adaptasinya kemudian kita melakukan kreativitas-kreativitas semacam ini. Maka kalau kemudian kita yakin, kita beriman, kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan 4 hal. 4 hal itu oleh Allah dikasih di dunia. Yang 5, yang 1 nanti oleh Allah diberikan di akhirat. Apa 4 hal yang Allah kasih di dunia itu? 1, Allah akan kasih makhraja. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi keperluannya. Teman-teman sekalian, di situ Allah menyebutkan lafaz tawakal. Tawakal kepada Allah itu maknanya itu bukan sekedar pasrah saja. Saya seringkali menjelaskan tawakal kepada Allah itu di dalamnya ada 3. Mohon di-unmute Mas yang lainnya, sehingga biar suara enggak masuk. Di-mute ya. Saya lanjutkan. Tawakal kepada Allah, makna tawakal itu tidak hanya sekedar pasrah. Tapi di dalam tawakal itu ada 3. Dan ini pondasi ketika kita nanti menjalankan bisnis apapun. Apa tawakal kepada Allah itu? Di dalamnya ada pasrah. Di dalamnya ada doa, dan di dalamnya ada ikhtiar. Maka kalau saya definisikan dengan kalimat, kalau guru saya itu ngajarkan gini, dengan kalimat itu, yang namanya tawakal itu pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, dan doa sekenceng-kencengnya kita minta kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tenaga hanya untuk Allah. Itu tawakal. Kalau itu yang kita lakukan, Allah menjawab dalam firman-Nya tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka dia Allah akan menyukupi keperluan. Jadi Allah yang akan menyukupi keperluan kita. Jadi ini aspek keyakinan yang harus kita miliki. Jadi yang pertama tadi, kita ini adalah mulia derajat kita, dan kita ini adalah layak dimanja oleh Allah. Karena kemuliaan dan yang dimanja oleh Allah itu adalah berupa surga. Dan itu diajarkan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan itu akan bisa diraih kembali dengan cara apa? Jauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan kita taubat, dan kita lakukan hijrah total. Bagaimana hijrah total itu? Maka kita terus meningkatkan iman, takwa kita dan tawakal. Kalau itu yang kita lakukan, Allah menjaminnya. Kalau Allah yang jamin, Allah tidak ingkar janji. Kalau pejabat banyak ingkar janji, tapi kalau Allah tidak akan pernah ingkar janji. Gusti Allah nggak sare. 1 tadi, Allah kasih makhraja, jalan keluar. Yang kedua, Allah kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, Allah cukupi keperluannya. Syaratnya apa tadi itu? Tawakal kepada Allah. Iman, takwa, dan tawakal. Apa tawakal tadi itu? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin hanya untuk Allah. Maka Allah akan jawab, fahuwa hasbu, dia Allah akan mencukupi keperluan kita. Sudah 3. Apa yang keempat sudah dicairkan oleh Allah juga di dunia? Dimudahkan di dalam segala urusan. Jadi nanti bisa buka surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5 di penghujungnya. Dan itu semuanya di penghujungnya itu ada syaratnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mayyattaqillaha, kemudian dijawab lagi oleh Allah. Lah, keempat ini dikasih oleh Allah di dunia. Makhraja, jalan keluar, dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dicukupi keperluan kita oleh Allah. Dan yang keempat, dimudahkan di dalam segala urusan. Nah, yang kelima ini, diampuni dosa-dosa kita. Dan karena kita tobat tadi, diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita layak mendapatkan surganya, layak mulia dan dimanja oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam dan Ibu Hawa. Gara-gara 1 dosa, gara-gara 1 kemaksiatan tergoda oleh iblis tadi itu, akibatnya seluruh umat manusia, anak cucunya, harus berjuang, harus kerja keras dulu di dunia.
Inilah teman-teman sekalian sebagai pengantar rahasia bagaimana magnet rezeki itu benar-benar akan terjadi dan Allah akan menjamin begitu luar biasa. Nanti dalam diskusi saya akan sampaikan 5 amalan untuk menggedor pintu langit. Tetapi amalan ini syaratnya yang wajib-wajib harus tuntas. Landasan tadi itu harus selesai dulu. Landasan utamanya harus selesai. Karena ini kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, itu kalau diumpamakan penjaga gawang, itu penjaga gawang. Maka ini pondasi yang luar biasa. Maka nanti bagaimana amalan menggedor pintu langit, itu syarat utamanya tadi. Iman, takwa, dan tawakal, kemudian yang wajib-wajib harus tuntas. Karena 5 amalan seperti jari ini adalah nanti amalan-amalan sunnah. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan kerja yang disebut dengan profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Ini penjaga gawangnya. Orang bisa dikatakan profesional satu, dia harus expert. Kalau dalam bahasa agamanya kafa'ah. Maka kalau kita expert dan kafa'ah, ahli di bidangnya, maka kita punya magnet rezeki. Dicari-cari banyak orang karena kita punya expert tadi. Berarti kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Kita terus belajar mengupgrade diri kita. Kemudian himmah, kita punya etos kerja yang tinggi. Banyak orang Indonesia punya expert, punya keahlian. Dia ahli, tapi kalau tidak punya etos kerja yang tinggi, maka dia ditinggal. Dan yang paling mahal sekarang di Indonesia adalah amanah. Maka kalau kita bicara profesional, maka bicaranya adalah kita harus punya expert keahlian, kemudian kita punya himmah, etos kerja yang tinggi, dan amanah, kredibel, dipercaya. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Miftahul Huda. Bagaimana Rasulullah membangun amanah tadi, sampai Rasulullah mendapat julukan Al-Amin. Jadi selama Rasulullah sebelum usia 40, ternyata Rasulullah itu sudah membangun bisnisnya, sehingga pada usia 25 tahun dia sudah dipercaya seorang investor yang luar biasa namanya Khadijah, dan pada usia 40 tahun Rasulullah sudah passive income. Kalau bahasanya tadi sudah passive income. Sehingga hidup beliau fokus untuk berjuang, untuk berdakwah. Nah kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, harusnya usia 40 tahun kita sudah passive income. Sehingga fokus kita adalah fokus dakwah membina masyarakat. Begitu luar biasa Rasulullah ngasih contoh dan teladan tadi. Baik, mungkin ini sebagai pengantar teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi banyak. Dan ada Mas Didin, sekaligus beliau seorang pengusaha kopi. Nanti dia bisa juga berbicara tentang pengalamannya. Saya meletakkan pondasi dasar ini. Dan pondasi dasar ini tidak boleh hilang. Karena kalau dalam sepak bola tadi penjaga gawangnya, kemudian yang 3 tadi back. Nah, saya baru ngomong penjaga gawang dan back. Nanti karena polanya adalah 1-3-4-3. Ini seperti sepak bola modern. Baik, ini Mas Kakak, saya kembalikan kepada Mas Kakak. Nanti kita bisa diskusi, tanya jawab, karena kita ada waktu sampai jam 21. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul khairat atas penyampaian dari Ustadz Fakih. Bagaimana kemudian banyak murid-murid beliau yang sekarang sudah sukses menjalani bisnis karena banyak faktor yang sudah dijalani. Salah satunya adalah hijrah total yang disampaikan oleh Ustadz Fakih. Agar semua bisa menerima materi dengan lebih baik, mungkin teman-teman ketika join bisa mute untuk audionya supaya para pembicara tidak terganggu di materi-materi yang disampaikan. Untuk rekan-rekan yang berkenan untuk menanyakan atau ingin berbagi atau dan sharing segala macam bisa masuk di grup chat ya, bisa ditulis di chat. Nanti untuk sesi tanya jawab juga akan ada, bisa acungkan untuk jari atau raise hand di pilihan Zoom-nya nanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Didin. Biasa kita panggil Mas Didin. Untuk nama lengkap dia adalah Muhammad Agus Burhanuddin, STMM. Beliau adalah pengusaha dan salah satu bisnis yang dijalani beliau sekarang adalah bisnis kuliner, yaitu kedai Kekopi ini yang sekarang kita live streaming di Kekopi. Untuk lebih banyak mengenal beliau dan apa yang bisa diambil ilmunya dari beliau, kita berikan waktu dan kesempatan buat Mas Didin. Monggo Mas Didin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kebetulan saya lagi bicara di kopi, salah satu unit bisnis saya. Sebelumnya mungkin saya ucapin terima kasih dulu pada senior saya di ITS, Dr. Ansni Kakusta, yang sudah membuka acara ini. Kebetulan beliau absen. Terima kasih kepada Kiai sekaligus Guru saya Dr. Fakih Sarif yang sudah memberikan motivasi panjang lebar. Saya alhamdulillah di sini diberi kesempatan sharing-sharing ya. Juga saya di setelah kuliah di kerja itu kurang perbankan selama 11 tahun. Di tahun 2009 bulan Juli akhirnya saya bisnis di Arab mungkin beberapa teman-teman yang tahu PT Asia kurang banter nasional secara nasional. Terus tahun 2014 saya punya hobi kalau misalkan bisnis itu kita kembangin di kuliner. Mungkin yang sudah terkenal namanya Fresh Meal dan sudah mendapatkan penghargaan The Best Cafe di Sidoarjo selama 4 tahun berturut-turut. Nah, terakhir kali ini ke kopi ya. Ke kopi ini baru saya dirikan November 2019 kemarin. Nah, kebetulan dengan segala kekuatan tenaga, pikiran dan segala macam, akhirnya baru buka 3 bulan, omset sudah cukup besar. Akhirnya ada pandemi COVID-19 ini. Bicara COVID-19 ini yang membuat situasi di berbagai negara di dunia menjadi tidak kondusif ya, termasuk di Indonesia. Merebaknya virus corona ini cukup mengkhawatirkan. Ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Hampir semua bidang kena dampaknya. Semua bidang usaha atau bisnisnya, terutama bisnis saya ini. Kebetulan kuliner lah, kulinernya kebetulan yang spesifik kafe ya. Kafe ini kan identik dengan nongkrong, tempat untuk nongkrong. Sementara beberapa kali kita disita oleh aparat memang mengikuti anjuran pemerintah tidak boleh buka. Waktu itu sempat tutup beberapa 2 bulan yang lalu. Akhirnya ya banyak pelaku bisnis ini termasuk saya, omsetnya jadi menurun. Kita juga ada beberapa karyawan, sekitar ada 30 di kuliner saya ini, akhirnya kita rumahkan. Tapi alhamdulillah belum sampai PHK, hanya kerjanya bergantian. Jadi kalau hari ini misalkan yang kerja 4 orang, besok libur 4 orang, ganti 4 orang yang lain lagi begitu. Karena ya kan omsetnya menurun drastis, akhirnya selain beban operasional, ongkos produksi juga tidak cukup. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut kreatif yang tinggi untuk bertahan. Mungkin ada tips yang bisa kita share di sini. Yang pertama, kalau misalkan saat ini kan keadaannya sudah pemerintah menentukan normal. Nah, yang pertama mungkin pastikan keselamatan pelanggan. Dalam artian ikuti anjuran pemerintah, mulai dari menggunakan masker, yang kedua kita ini harus selalu terhubung dengan media sosial.
WA, apalagi sekarang kan ada beberapa platform bisnis kuliner seperti GoFood, Shopee, GrabFood begitu. Yang ketiga, kita harus jadi yang terdepan dibanding kompetitor. Jadi misalkan kalau kita ini punya produk ya, produknya harus lebih bagus dari yang sudah ada. Misalkan ini kan ada brand-brand kopi di luaran, nah kita punya kopi yang punya nilai lebih. Nilai lebih dalam arti layanan, produk, dan tempat. Tempatnya harus nyaman begitu. Kebetulan di sini kan ada beberapa tempat yang ada smoking area, ada private area, ada yang pakai AC begitu. Bahkan kalau misalkan ada event-event besar, kita juga nyediain tempat hall itu yang bisa menampung 75 orang. Yang keempat, kita berikan promo atau diskon khusus. Misalkan kalau kita ini salah satu produk kopi, contoh aja beli 1 gratis 1 misalkan, atau kalau misalkan beli 5 dapat merchandise-nya salah satu brand kita misalkan. Nah itu salah satu contoh penawaran khusus. Mungkin yang sudah kita berikan promo kemarin itu, misalkan kalau biar pengunjungnya ke kopi ini banyak, kita kasih promo giveaway. Jadi misalkan kalau ada yang ngomen IG kita sama follow, nah kita pilih 5 orang, nanti kita kasih giveaway atau merchandise dari ke kopi gitu. Yang kelima, menjadi brand yang tanggap situasi. Tanggap situasi dalam arti kalau misalkan kondisi seperti ini, misalkan ke kopi nyediain hand sanitizer, terus nyediain misalkan beli 1 produknya ke kopi atau 2 dapat masker, itu tanggap situasi terhadap yang terjadi saat ini. Nah, saat ini kita juga tidak boleh terlena terhadap brand kita. Nah, kebetulan yang kemarin ke kopi ini logonya menggunakan logo lama dengan font-font yang sedikit agak ke Korea begitu. Akhirnya dengan adanya seperti ini, saya memutar otak untuk merefresh brand istilahnya. Saya ganti logo ke kopi dengan font yang cukup menarik, identik dengan arahnya ke kafe Jepang. Karena nanti di produk-produk di tempat saya ini selain minum kopi, tapi di dalamnya ada makanan-makanan yang Jepang, misalkan kayak rice bowl begitu. Yang ketujuh, kita siapin langkah efektif untuk bangkit dalam berbisnis. Jadi misalkan kalau di sini itu selama ini kita sudah lakukan promo-promo di IG, FB, atau WA grup kita. Nah, saat ini kita juga lakukan misalkan bikin video profilnya ke kopi. Nah, profil ke kopi ini kita share ke grup atau pelanggan kita. Sebagai seorang pebisnis, kita harus mengetahui mengenai strategi bisnis untuk mengatasi setiap masalah dalam bisnis kita. Dalam hal ini kita punya empat item ya yang perlu kita perhatikan. Jadi mulai produk ini harus kita riset gitu ya. Produk yang sudah kita keluarin harus mampu menghubungkan kebutuhan konsumen.
yang kita produksi. Jadi kebutuhan pasar itu apa? Apakah produk yang sudah kita keluarin, yang sudah kita jual itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, harga. Harga yang kita jual di kopi ini atau di bisnis kita, apakah sudah sesuai dengan rasa atau kualitas yang kita berikan. Kalau misalkan belum sesuai, mungkin produknya itu kita benahi, kita tingkatkan kualitasnya, kualitas rasanya. Atau kalau misalkan terlalu tinggi harganya bisa kita sesuaikan agar lebih terjangkau dan sesuai kemampuan target market kita. Yang ketiga mungkin promosi. Promosi yang sudah saya jelasin di awal tadi bisa melalui sosial media, interaksi online misalkan. Terus yang selama ini kita lakukan bisa melalui komunitas di kampus-kampus gitu, seminar tentang entrepreneur muda. Terus kita juga memanfaatkan platform Instagram, Facebook, Twitter, dan kita juga punya media online yang siap menampilkan iklan-iklannya di salah satu bisnis kita. Yang keempat mungkin tempat. Tentunya tempat ini tempat yang nyaman, strategis, atau tempat yang di dekat keramaian seperti yang sudah saya buka saat ini. Kopi itu berada di surga kulinernya Sidoarjo di Jalan Ponti nomor 7 Sidoarjo. Itu aja dari saya. Mungkin ini ada tips belajar komitmen dengan diri sendiri adalah salah satu kunci sebuah keberhasilan. Terima kasih. Terima kasih Mas Didin atas penyampaiannya. Yang jelas itu tadi adalah mulai dari awal berjalan, sudah berjalan beberapa bulan, kemudian ada serangan COVID. Nah, tadi juga sudah di-share gimana tips untuk menjalannya. Terkait dengan ada gangguan di audio, kami mohon maaf, kita masih cari kendalanya di mana, sehingga nanti ke depan masalah ini akan direduce ya. Untuk insya Allah minggu depan kita akan coba dengan beberapa hardware baru yang mungkin bisa mereduce terkait dengan kondisi suara. Baik, itu untuk penyampaian dari kedua materi. Untuk rekan-rekan yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan atau sharing terkait dengan bisnis atau kendalanya menghadapi COVID ini, bisa langsung mengangkat tangan, raise hand, atau menggunakan media chat. Untuk sementara pertanyaan yang masuk ada di media chat ini dari Pak Isbu Anis. Pertanyaan adalah, dalam kondisi seperti ini menurut ketiga sumber, manakah yang lebih baik? Pengusaha, pegawai, atau pengusaha merangkap pegawai? Cuman bisakah membagi waktu terkait dengan ketiga aktivitas tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan pertama dari Pak Isbu Anis. Untuk responnya bisa dibantu Pak Didin atau Ustadz Fakih yang kemudian bisa memberikan responnya. Monggo, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Fakih dulu mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari kawan Hizbullah Anis. Ya, silakan Pak Didin dulu apa saya? Halo. Baik teman-teman sekalian, saya coba jawab dulu ya. Jadi memang dalam kondisi seperti ini kita harus melakukan adaptasi ya. Mungkin bagi teman-teman yang gaji tetap tidak ada masalah gitu kan. Tapi bagi kami-kami yang pengusaha yang sudah meninggalkan dunia karyawan, maka kita harus segera melakukan adaptasi bisnis kita. Jadi menyesuaikan. Dulu saya tidak kebayang itu, karena biasanya saya diundang training pelatihan di BUMN, perusahaan-perusahaan besar. Begitu pandemi, 3 bulan saya tidak kerja gitu kan. Maka apa yang harus saya lakukan? Selain saya kemudian
otomatis tabungan terus keluar kan. Nah, kemudian saya harus melakukan adaptasi bisnis. Apa adaptasi bisnisnya apa? Maka kita melakukan pelatihan-pelatihan via online. Maka kita segera belajar itu menyiapkan materi via online, terus kemudian jadi perkembangan itu segera diikuti. Jadi kita harus mengupgrade diri kita. Nah, jadi idealnya memang kita harus menyiapkan banyak kalau orang belanja itu kan banyak keranjang. Jadi kalau keranjang satu kosong, maka kita siapkan keranjang yang lainnya kan gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya bagaimana kita mengantisipasi. Jadi kalau misalnya ketika dulu kita masih jadi karyawan, maka pada saat waktu-waktu senggang kita misalnya, Sabtu atau Minggu, kita harus bangun usaha. Sampai ketika usaha itu berjalan, dan ketika usaha itu berjalan kok bisa menggantikan gaji kita saat itu, maka baru bolehlah Anda lepas. Ya. Tapi kalau Anda ingin ekstrim, Anda lepas itu seperti dulu saya pensiun dini, saya lepas itu, kemudian saya bakar kapal itu, dan saya agar tidak kembali lagi jadi karyawan, maka kita harus fight di situ. Oleh karena itu kemudian kita harus adaptasi bisnis, dan salah satu adaptasi bisnis itu adalah kita sekarang memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi teman saya seorang trainer namanya Pak Yosi, itu akhirnya dia bikin pelatihan via online itu. Nggak kebayang outbound via outline. Jadi dia joget-joget, kemudian itu ada pangsa pasarnya dari BRI, ternyata bisa juga. Artinya kita harus bisa bergeser, kita hanya melakukan adaptasi bisnis. Dan prospek bisnis online ini begitu luar biasa. Kita bisa manfaatkan, makanya kita kemudian harus mengupgrade diri, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi, kenali kelebihan kita apa, kita punya kelebihan apa, kita punya kapasitas apa, kita punya expert apa. Karena di situ. Expert itulah kemudian, keahlian itulah nanti akan jadi daya tarik. Lah bagaimana kemudian kita punya expert keahlian itu, sekarang adaptasi bisnisnya bukan konvensional sekarang, tetapi kemudian via online. Nah, kemudian kita harus belajar bagaimana digital marketing itu. Nah, saya pikir itu sebagai jawabannya. Jadi kita semua sekarang menghadapi kayak gini, tetapi kita tidak boleh menyerah. Tadi modal tadi yang saya katakan, modal keyakinan tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terjawab. Ternyata makhroja. Saya benar-benar dikasih jawaban oleh Allah begitu luar biasa. Tahu-tahu Allah kasih makhroja tadi yang secara nalar tidak mungkin. Saya di rumah tidak kerja 3 bulan, sakit, ternyata rezeki juga tetap dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa makan yang enak-enak. Ya, sekalipun dikasih orang kan gitu. Artinya, tapi kita kemudian kreatif apa? Saya 3 bulan akhirnya saya nulis. Karena saya penulis, hasil tulisan saya dalam 10 hari menghasilkan buku, 90 hari menulis buku. Nah, akhirnya jadi modul pelatihan. Dan saya sekarang lagi membimbing 20 orang untuk menyelesaikan naskah bukunya. Jadi dalam kondisi kayak gini ini memang butuh kreativitas. Butuh adaptasi bisnis. Tinggal kemudian kita kenali dah, kalau kita sudah punya expert kita apa, kemudian kita punya etos kerja himmah tadi, punya etos kerja yang tinggi, kalau kemudian kita sudah amanah, maka kita bisa melakukan connecting. Nah, jangan lupa, salah satu magnet rezeki adalah apa? Silaturahmi. Silaturahim dengan kerabat, sila ukhuwah dengan sahabat, maka dengan cara itu networking kita tambah. Saya dengan kerjasama dengan Pak Didin, saya megang media online, media nasional online, yaitu Bangga Indonesia. Nah, jadi kita harus sinergi nanti, kita sinergi dengan siapa saja yang saling menguntungkan. Maka forum semacam ini nanti kita jadikan forum bagaimana kita saling bersinergi, saling menguntungkan, saling memberi, kemudian saling menginspirasi. Sehingga kemudian pengusaha-pengusaha muslim ini bangkit bareng. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji. Rahasianya tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ini Mas, untuk menjawab pertanyaan Mas Hizbullah Anis. Mungkin Pak Didin bisa nambahkan. Monggo Pak Didin. Oke, monggo Mas Didin langsung. Terima kasih. Dulu kalau apa? Akhirnya ya istilah orang bilang kayak orang bambung. Jadi sempat saya jadi jualan SCMJ di alun-alun Sidoarjo gitu. Padahal waktu sebelumnya
saya sudah bergaji besar di salah satu bank, bahkan posisinya dulu juga asisten vice president. Begitu saya resign, ternyata bisnis itu ya perlu keahlian khusus. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Dr. Fakih tadi, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ini mau belajar begitu. Saya akhirnya sempat jadi ya tukang kebersihan ya kayak OB di Masjid Winsa waktu itu. Terus dengan berjalannya waktu saya pelajari bikin SMC, saya ke pasar larangan gitu nyari jahe yang kualitasnya tertentu begitu, muncullah. Jadi akhirnya saya jualan SMC di tahun 2010. Nah, sampai pada akhirnya saya punya kafe besar namanya Fresh Mill dan hari ini punya ke kopi itu. Nah, yang kedua mungkin yang perlu diingat mungkin networking tadi ya. Jadi pengalaman yang waktu di bank sana itu kan banyak sekali teman-teman yang ketika saya keluar itu kan masih di posisinya masing-masing, kan posisi pimpinan cabang waktu itu. Nah, itu akhirnya saya hubungi. Ternyata teman-teman yang di sana itu banyak yang ngeluh juga. Kerja kayak gini-gini aja gitu. Nah, ada yang nyeletuk misalkan saya pengen usaha ini, pengen usaha itu. Nah, itulah kadang-kadang yang tidak terpikirkan oleh kita. Begitu kita ngomong itu akhirnya jadi ide menarik buat saya waktu itu. Itu yang menjadikan kita ini jadi berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin dan yang kedua networking. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Itu adalah penyampaian Mas Didin. Beliau menyampaikan kalau sekarang tantangannya COVID dulu Mas Didin luar biasa. Saya bukan mulai dari gimana hijrah dari pegawai bank sampai ke mulai dari dasar, beliaunya bisnis STMJ. Kalau ada yang dari Sidoarjo mungkin paham daerah alun Sidoarjo dulu memang ramai untuk teman-teman pengusaha pedagang kecil gitu ya. Alhamdulillah mulai dari STMJ itu Mas Didin punya usaha yang namanya Fresh Milk di daerah Puri Indah Sidoarjo. Kemudian sekarang sudah merambah ke bisnis kafe yaitu ke kopi di daerah Ponti, Jalan Ponti Mas Didin. Ponti Sidoarjo, mohon maaf Utara Gor Sidoarjo. Itu penyampaiannya adalah bagaimana kita bisa bertahan di kondisi apapun gitu maksudnya baik dari COVID ataupun dari masing-masing pribadi kita ketika memutuskan lompatan besar di kehidupan kita. Itu yang pertanyaan pertama tadi. Untuk pertanyaan kedua ini ada dari Ibu Ati Andriani. Mohon maaf, sebelum Bu Ati ada Bu Ninin. Bu Ninin sudah menanyakan, era pandemi sekarang ini banyak yang harus bergeser ke bisnis online karena prospek online sangat luas sekali. Akan tetapi sekarang pemerintah juga melirik ke pengusaha online untuk dikenai pajak online shop. Apa boleh kita tidak membayar pajak? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Gimana? Apakah boleh, Ustaz? Mungkin Ustaz Fakih, nanti Mas Didin bisa nambahin juga, tidak membayar pajak. Monggo, Ustaz Fakih. Baik, di dalam Islam itu, pajak itu hanya diperkenankan ketika negara dalam kondisi bangkrut, dan itu pun hanya pada orang-orang kaya, orang-orang tertentu. Ya, kalau bayar zakatnya wajib. Nah, ya. Bagaimana dengan bayar pajak tadi itu? Sekarang ini pajak dikejar di mana-mana. Jadi kita belum rabat saja sudah kena pajak. Saya penulis itu kena pajak 15%. Ya, penulis itu. Jadi royalti. Jadi hasil dari itu dipajak 15%. Kalau kita tidak punya NPWP malah kena 30%. Ya, karena memang sekarang kita hidup di zaman yang serba susah dan pemerintah tidak peduli pada rakyat, tambah malah dolimi. Ya memang kita ini dipaksa. Ya berarti kita ini mudah-mudahan karena ini dipaksa, didolimi, doa kita ijabah. Nah kita doa, maka kalau kita termasuk orang yang terdolimi, maka termasuk apa doa-doa kita mustajabah. Maka kita berdoa, ya Allah aku didolimi ya Allah. Nah, karena diantara salah satu untuk menggedor pintu langit itu adalah kekuatan doa. Tadi sudah saya katakan iman, ya iman, takwa dan tawakal itu amalan yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Karena Allah nanti akan ngasih tadi, saya kasih 5 tadi. Apa 5 tadi? 1, Allah kasih makhroja jalan keluar. 2, kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. 3, dicukupi keperluannya oleh Allah. Dan itu apa? Tawakal. Apa tawakal tadi itu?
pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya untuk Allah, dan ikhtiar semaksimal mungkin hanya kepada Allah. Maka yang namanya tawakal itu ada 3 tadi. Pasrah, doa, dan ikhtiar. Maka kalau itu kita lakukan, Allah jawab, Allah akan cukupi keperluan kita. Nah, tadi ada pertanyaan juga, ada menggedor pintu langit. Allah yang ngasih kaya kita, Allah yang maha kaya, Allah yang ngasih rezeki. Maka mintanya sama Allah. Tadi rahasianya kalau kita ingin dimuliakan dan dimanja oleh Allah, jauhi maksiat, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa, jauhi maksiat. Tobat, hijrahnya, hijrah total. Dulu enggak kebayang ada sampo hijabers. Benar apa enggak? Ada sampo bagi para hijabers. Nah, begitu banyak artis yang kemudian hijrah, kemudian dia pakai hijab. Ternyata Allah kasih jalan rezeki. Ono sampo, sanslik, khusus para hijab. Nah ini kan. Jadi Allah tidak mungkin tidak ngasih rezeki itu. Kalau semakin kita sadar, semakin kita tobat sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Tadi saya sudah jelaskan, salah satu magnet penarik rezeki. 1, kita punya kompetensi. Kalau kita punya keahlian, pasti dicari orang. Maka tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan keahlian kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar, upgrade diri kita. Maka kalau kita punya kompetensi, maka itu jadi magnet. Yang kedua, nama baik. Kalau kita punya nama baik, integritas, amanah, terpercaya, terkadang kita ngawali bisnis tidak perlu modal. Modalnya apa ternyata? Amanah tadi, kepercayaan tadi. Jadi nama baik, integritas, itu magnet rezeki. Dan yang ketiga adalah apa? Networking, perbanyak silaturahim. Dengan kerabat, silah ukhuwah dengan sahabat dan kawan. Semakin kita banyak silaturahim, silah ukhuwah dengan sahabat dan kawan, maka jaringan banyak. Kalau networking banyak, tidak ada yang susah. Karena punya jaringan. Hari ini kita ngomong semacam ini banyak jaringan, ada berbagai kota ini, ada dari berbagai luar kota. Ini kan akan jaringan juga. Kita bisa saling bersinergi nanti. Saya dengan Mas Didin itu kemarin membuka kelas menulis online itu. Karena saya diamanai, saya juga megang dengan beliau apa? Bangga Indonesia. Jadi kita punya media online Bangga Indonesia. Saya sengaja pakai istilah nama Bangga Indonesia. Jadi agar kita ini bangga terhadap Indonesia yang carut-marut, dan harus kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Ya, itu mungkin yang saya bisa tambahkan tadi dari pertanyaan yang kedua. Sekaligus ada pertanyaan yang ketiga tadi. Mungkin Mas Didin bisa nambahkan lagi. Monggo, Mas Didin. Monggo, Mas Didin. Kalau mengenai pajak, memang kita ini kan hidup di negara Indonesia. Jadi, apalagi kalau di bisnis saya ini di pinggir jalan besar. Mau nggak mau ya memang tetap bayar pajak. Kita kan nggak mungkin nyela. Karena kadang-kadang sesekali disita orang petugas pajak datang. Ya mau nggak mau lah. Begitulah kira-kira. Baik, jazakumullah atas penyampaiannya, Ustaz Fakih dan Mas Didin terkait dengan beberapa pertanyaan dan penanya yang tadi sharing terkait dengan bisnisnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih atas peran serta semua rekan-rekan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ke depan, insya Allah nanti akan ada forum yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang berkenan untuk tempat atau bisnisnya bisa dibedah, diulik, dan kemudian bisa online streaming di kami, mungkin bisa langsung menyampaikan di grup WA ya. Selalu sudah terbentuk grup WA-nya, Ustaz, ya? Ya. Begitu. Kemudian sebagai penutup, mungkin Ustaz Fakih bisa menambahkan sekaligus mungkin doa untuk penutup. Monggo, Ustaz Fakih. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit, Ustaz, mungkin bisa sekalian menutup acara pada malam hari ini, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana saya janjikan, jadi kita tetap harus membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pondasi yang pertama. Kemudian jangan lupa back-nya tadi 3. Apa yang 3 tadi itu? Terus mengupgrade diri kita untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian kita. Karena itu nanti jadi magnet juga. Yang kedua adalah himmah, kita punya etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Nah, agar kita mampu menguasai lapangan tengah, maka kita harus lakukan 4 hal. 4 hal itu apa? Kita harus move on. Maka kita harus punya visi yang jelas, visi akhirat,
visi dunia. Kalau visi dunia diarahkan pada visi akhirat, insya Allah Allah paringi cukup. Yang kedua, kita harus action. Actionnya apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu bukan tidak dibayar, tapi melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita dan kerja tuntas. Dan yang ketiga adalah passion. Segera temukan passion kita masing-masing. Kalau kita bekerja sudah ketemu passionnya, enjoy, happy, kita akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang keempat, kita harus berkolaborasi, bersinergi, karena kita tidak akan pernah bisa sendirian, maka kita harus berkolaborasi. Dan jembatan yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan, dan itulah penyerang. Tadi 4 itu lapangan tengah. Apa itu? Disiplin, komitmen, dan antusias. Tanpa disiplin, tanpa komitmen, tanpa antusias, kita tidak akan pernah bisa meraih impian-impian besar kita. Terakhir, saya akan menyampaikan 5 amalan untuk menggerakkan tangan gaib. Syaratnya tadi yang pertama dan utama sudah saya sampaikan. Iman, takwa, dan tawakal. Kemudian lakukan ikhtiarnya dengan maksimal. Seperti yang saya jelaskan pola manajemen sepak bola modern tadi itu. 1, 3, 4, 3. Apa 5 amalan yang mampu menggedor pintu langit dan Allah akan kasih keajaiban? 1, jempolnya banyak bersedekah. Banyak menolong orang. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Berbagi harta. Kalau kita tidak punya harta, ya berbagi ilmu. Jadi berbagi ilmu kayak gini sedekah. Yang kedua, jari telunjuknya itu sholat malam. Ya, kalau kita tidak bisa bangun malam, ya sholat malam setelah sholat isya. Yang ketiga adalah tadi, silaturahim. Kita memperbanyak silaturahim. Siapa yang wajib disilaturahimi? Keluarga dekat kita, ayah ibu kita, mertua, keluarga dekat kita. Kalau dengan keluarga namanya silaturahim. Kalau dengan sahabat, dengan kawan itu namanya sila ukhuwah. Semakin banyak kita melakukan silaturahim, sila ukhuwah, apalagi kita punya kompetensi, kita punya nama baik, kita punya keahlian, maka networking ini adalah penarik rezeki yang luar biasa. Dan yang keempat, jari manis, itu sholat duha. Dan yang kelima, jari kelingking adalah apa? Memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah. Dan salah satu ijazah malam hari ini yang saya sampaikan kepada Anda semua adalah wiritannya Nabi Yunus alaihissalam. Karena wiritannya Nabi Yunus itu 40 hari ketika dia berada dalam perut ikan. Dan dijawab oleh Allah dengan 3 jawaban. 1, diselamatkan oleh Allah. 2, dikasih rezeki. 3, diangkat derajatnya. Apa wiritannya, doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu rahasia mustajabannya doa. La ilaha illa anta. Itu artinya apa? Mengesahkan Allah. Subhanaka, memuji Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, ngakui salah dan tobat. Maka doa Nabi Yunus tadi itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dijawab oleh Allah. Allah selamatkan. Ikan diperintah oleh Allah untuk mengantarkan ke tepian. Begitu sampai di tepi, tubuh Nabi Yunus masih lemah, lemes. Maka dia masih pingsan. Begitu siuman, ternyata banyak tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar tubuhnya berbuah. Ulama mufasir mengatakan semacam labu, sehingga kemudian dia bisa memakannya, labu yang sudah berbuah tadi itu. Maka berarti dikasih rezeki. Yang ketiga apa? Ulang di kaumnya, dia disambut luar biasa. Ada 100.000 kaumnya mengakui dia menjadi Nabi dan Rasul Allah. Maka diangkat derajatnya. Apa doanya tadi, wiritannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita merasa gelap usaha kita, sempit seperti sempitnya Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu, maka minta nama Allah, menangis dengan wiritan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah 5 amalan untuk menggerakkan tangan gaib. Yang syarat pertama dan utamanya tadi, iman, takwa, dan tawakal kepada Allah. Kemudian ikhtiarnya juga maksimal, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, pola 1, 3, 4, 3. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini Allah memberikan kemuliaan, keberkahan, rezeki, keberlimpahan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi diri kami, yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kaum muslimin semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan jumpakan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan celaka bagi diri kami,
yang menjadikan celaka bagi keluarga kami, yang menjadikan celaka bagi kaum muslimin semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah acara kita ini kita rekam dan nanti kita siarkan streaming. Nanti kalau Anda ingin melihat lagi tayangannya, kita akan kasih link ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara malam hari ini kita bisa selesai dengan waktu, jadi di 24/7. Bagi teman-teman yang masih aktif boleh mengaktifkan videonya. Ada Bu Suraidah, pilih. Ada Pak Agus Dwi, boleh lambaikan Pak tangan di kamera Pak. Jadi kita bisa di YouTube. Ibu Suraidah mungkin Pak Agus Dwi, oke. Baik, yang lainnya saya terima kasih banyak atas ketersediaannya. Pak Prapto ini juga online bisa melambaikan. Kalau kita upload di YouTube nanti kita kasih link ya untuk acara pada malam hari ini. Ada Pak Andi Abdul Mu ya, ada Pak Agus Santoso. Terima kasih semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini, khususnya pada para pembicara, Ustadz Miftahul Huda tadi sudah menyampaikan, Ustadz Fakih, kemudian Mas Didin. Terima kasih. Tempat Mas Didin boleh melambaikan tangan, masih kelihatan di kamera. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.